Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aryani Tirtawahyuni, Abdurrahman, Muhammad Arif Maulana, Rizky, Muhammad Riza, dan Rizky Azhara ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori Human Capital dan hubungannya dengan lembaga pendidikan Islam. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian human capital. Human capital atau modal manusia dalam Oxford English Dictionary didefinisikan sebagai keterampilan angkatan kerja dan dianggap sebagai sumber daya atau aset, mencakup gagasan bahwa ada investasi pada manusia, misalnya pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Garis besar pengertian human capital atau modal manusia adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang, dapat dinyatakan dari yang terlihat maupun yang masih terpendam. Kemampuan seseorang yang terlihat dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari dengan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi. Dengan kata lain, yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan organisasi. Sedangkan yang terpendam mungkin bisa jadi dengan cara memberikan pelatihan dan sarana yang memadai bagi seluruh tim organisasi, baik dari pimpinan maupun para bawahan, supaya dapat diketahui sejauh mana mereka dapat memahami dan menyelesaikan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam organisasi adalah seorang leader yang dapat mengelola dan mengembangkan SDM secara berkala, baik dengan melakukan pelatihan maupun pendidikan secara terstruktur. Pelatihan tersebut secara langsung dapat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bekerja para pegawai secara profesional. Human capital tidak lain adalah aset seseorang yang berupa keterampilan dan pengetahuan yang tidak berwujud, yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi organisasi. Salah satu dari perwujudan peningkatan nilai ekonomi adalah dengan cara melakukan peningkatan pengetahuan, baik melalui pelatihan maupun pendidikan. Human capital ini juga dianggap sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Human capital bukanlah sumber daya manusia dalam artian pekerja, yang semata-mata mengandalkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik, tetapi sumber daya manusia yang berpendidikan. Dalam artian ini, human capital mengacu pada sumber daya manusia dengan kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi yang dapat memenuhi tuntutan ataupun meningkatkan produktivitas dalam ekonomi. Jadi, human capital atau modal manusia ini merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan yang mana menjadikan seorang manusia sebagai aset di dalam perusahaan. Human capital juga dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dalam hal ini, yaitu pada bidang pendidikan. Alasan mengapa pendidikan sebagai human capital, karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, peranan human capital. Peran human capital dalam penciptaan kekayaan intelektual sangat strategis karena hanya human capital yang dapat menciptakan pengetahuan dan sekaligus memiliki pengetahuan. Sedangkan pengetahuan itu sendiri merupakan unsur terpenting dalam proses penciptaan nilai organisasi atau perusahaan. Sehingga penciptaan nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh modal manusia atau sumber daya strategik. Ulrich 1997 menjelaskan 4 peran human capital dalam membangun organisasi yang kuat, diantaranya yang pertama, manajemen of strategic human resource. Strategi ini membahas tentang proses masa depan. Yang kedua, ada manajemen of transformation and change. Kegiatan utamanya adalah membawa organisasi ke arah yang lebih produktif dengan tingkat keuntungan yang tumbuh serta berkesinambungan. Yang ketiga, manajemen of firm infrastruktur, yaitu kegiatan pokoknya adalah melakukan suatu rekayasa ulang untuk menuju ke arah perbaikan organisasi. Yang keempat, ada manajemen of employee
contribution, yaitu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan loyalitas kemampuan karyawan. Asmawati 2017. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arif Maulana. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu komponen human capital. Dalam sebuah organisasi, semua orang yang berada dalam ruang lingkup organisasi tersebut merupakan komponen terpenting yang akan mempengaruhi tingkat proses inovasi. Segala kemampuan orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut apabila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada 5 komponen sumber daya manusia atau human capital, yaitu 1. Kemampuan individu, yaitu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jaringan kemampuan untuk mencapai hasil, potensi pertumbuhan, dan apa yang mereka bawa ke dalam pekerjaan dari bagian lain kehidupan mereka. Yang kedua yaitu motivasi individu, yaitu aspirasi, ambisi, dan dorongan motivasi kerja produktivitas. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu kejelasan visi manajemen puncak dan kemampuan mereka untuk mengomunikasikannya dan berperilaku dengan cara konsisten dengannya. Yang keempat yaitu iklim organisasi, yaitu budaya organisasi terutama dalam kebebasan berinovasi, keterbukaan, fleksibilitas, dan penghargaan terhadap individu. Yang kelima yaitu keefektifan kelompok kerja, yaitu dukungan, saling menghormati, berbagi tujuan dan nilai bersama. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Abdurrahman. Baik, terima kasih Saudara Arif. Kemudian itu terkait mengenai hubungan human capital dengan lembaga pendidikan Islam. Nah, adapun hubungan daripada teori human capital ini dengan pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan manusia pada era super kompetitif, yang mana ini merupakan suatu aspek yang sangat penting gunanya untuk menciptakan era yang kompetitif sebagaimana sekarang ini. Nah, konsep tersebut diyakini oleh setiap organisasi bahwa salah satu sektor dari perkembangan organisasi adalah dengan adanya pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu kunci bagi organisasi untuk mengembangkan para tenaga pendidiknya untuk berkembang lebih pesat. Dalam artian, hubungan antara human capital dengan pendidikan sistem ini sangat penting, yaitu guna menciptakan orang-orang atau masyarakat daripada sumber daya manusia yang kompetitif, terutama di zaman sekarang ini. Pengelolaan human capital terdapat 2 kunci dalam pengembangan human capital, yaitu yang pertama, manusia adalah aset yang memiliki nilai yang ditingkatkan melalui investasi dalam hubungan kapital. Hal ini bertujuan untuk memaksimumkan nilai organisasi dengan mengatur resiko. Jika nilai manusia meningkat, maka kinerja orang meningkat. Yang kedua, kebijakan human capital harus sesuai dengan dukungan visi dan misi organisasi, core value, dan tujuan organisasi. Pengembangan human capital disebut dengan the strategic value model yang diawali dengan premis bahwa strategi merupakan pekerjaan setiap orang meliputi susunan nilai dan prioritas yang sesuai dengan tujuan dan tindakan setiap orang. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sedikitnya salah hilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.